Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Novilda Handayani dengan NIM 20110404050. Saya berasal dari kelas 4 MTKB di jurusan Taris Matematika Fakultas Sarjana Keguruan di UPI Timur Padang. Video kali ini saya buat sebagai pengganti UAS dengan mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Untuk lebih jelas dan lebih memahaminya, teman-teman bisa melihatnya dan mendengarkan video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas materi-materi matematika diskrit. Yang pertama, relasi rekursif. Yang kedua, konsep dasar proses. Yang ketiga, Lagrange. Yang keempat, aljabar Boolean. Yang kelima, gerbang logika. Yang keenam, konsep dasar graf. Selanjutnya yang ketujuh, derajat titik. Yang kedelapan, penyajian dengan matriks. Yang kesembilan, lintasan terpendek. Yang ke-10, algoritma Dijkstra. Yang ke-11, pohon. Yang ke-12, pohon rentang. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu relasi rekursif. A. Pengertian, yaitu persamaan yang secara rekursif menentukan barisan di mana suku berikutnya merupakan fungsi dari suku-suku sebelumnya. Suatu RR terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi awal dan bagian rekursif. A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 disebut kondisi awal dari RR. Dalam halaman ini ada dua kondisi awal. Sedangkan AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN dikurang 2, N besar sama dari 3, disebut sebagai bagian rekursif dari RR. Misalnya, identifikasilah banyak kondisi awal dan bagian rekursif dari RR berikut. A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70, AN dikurang 3AN kurang 1, dikurang 4AN kurang 2, ditambah 12AN dikurang 3 sama dengan 0, N besar sama dari 4. Penyelesaiannya ada tiga kondisi awal, yaitu A1 sama dengan 10, A2 sama dengan 18, A3 sama dengan 70. Bagian rekursifnya yaitu AN dikurang 3AN kurang 1 dikurang 4AN dikurang 2 ditambah 12AN dikurang 3 sama dengan 0 dan N besar sama dari 4. Untuk relasi rekursif linear, bentuk umum bagian rekursif dari RR linear berderajat K berbentuk AN ditambah H1N AN dikurang 1 ditambah H2N AN dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah HKN AN dikurang K sama dengan Fn, yang mana Hn dan Fn adalah fungsi dalam N dan RR linear ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembagian. Untuk contoh soalnya, selesaikan RR berikut menggunakan metode akar karakteristik. A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6, AN dikurang 4, AN dikurang 1 ditambah 4, AN dikurang 2 sama dengan 0, N besar sama dari 3. Penyelesaiannya, misalkan AN sama dengan X pangkat N, maka diperoleh X pangkat N dikurang 4X pangkat N dikurang 1 ditambah 4X di pangkat N dikurang 2 sama dengan 0, dengan membagi setiap suku dari X pangkat N dikurang 4X pangkat N dikurang 1 ditambah 4X di pangkat N dikurang 2 sama dengan 0 dengan X pangkat N dikurang 2 diperoleh persamaan karakteristiknya X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0 menjadi X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi akar dari persamaan karakteristik RR adalah 2, rangkap 2. Solusi umum RR adalah AN sama dengan PNO 2 pangkat N ditambah P1 N 2 pangkat N. Sedangkan substitusikan kondisi awal ke solusi umum, diperoleh A1 sama dengan PO 2 pangkat 1 ditambah P1 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 2PO ditambah 2P1 sama dengan 2, P0 ditambah P1 sama dengan 1, sedangkan A2 nya sama dengan P0
dikali 2 pangkat 2 ditambah P1 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 6. Jadi 4P0 ditambah 8P1 sama dengan 6. Jadi dibagi 2 menjadi 2P0 ditambah 4P1 sama dengan 3. Setelah dilakukan eliminasi, diperoleh P0 sama dengan setengah, P2 sama dengan setengah. Nah, dengan demikian diperoleh solusi khusus RR, yaitu AN sama dengan setengah kali 2 pangkat N ditambah setengah kali N dikali 2 pangkat N. Mari kita periksa kembali hasil yang diperoleh. Dengan solusi khusus RR, A1 sama dengan setengah kali 2 pangkat 1 ditambah setengah kali 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2. A2 sama dengan setengah kali 2 pangkat 2 ditambah setengah kali 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 6. A3 sama dengan setengah kali 2 pangkat 3 ditambah setengah kali 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 16. Dengan RR pada soal, A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 6, A3 dikurang 4AX, A2 ditambah 4A1 sama dengan 0, A3 dikurang 24 ditambah 8 sama dengan 0, jadi A3 nya yaitu 16. Untuk latihannya, yang pertama, tentukanlah solusi khusus dari relasi rekursif AN sama dengan 5A N dikurang 1 dikurang 6A N dikurang 2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 0. Sedangkan yang kedua, tentukan solusi khusus dari relasi rekursif AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 11AN dikurang 2 ditambah 6AN dikurang 3 dengan A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 5 dan A2 sama dengan 15. Sedangkan yang ketiga, tentukan solusi umum dari relasi rekursif. AN ditambah 1 sama dengan 2N AN ditambah N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung AN dikurang 1. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep dasar polsek. Untuk definisinya, yaitu suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetris, dan transitif. Sedangkan diagram HC, suatu relasi biner dari himpunan A ke himpunan B dapat dijadikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Untuk contohnya, yang pertama, misalkan A sama dengan buka kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24 tutup kurung kerawal dalam urut dengan relasi X membagi Y. Penyelesaiannya, diagram diberikan seperti gambar di samping ya teman-teman. Untuk latihannya, yang pertama, misalkan B sama dengan buka kurung kerawal A, B, C, D, E. Gambarkan diagramnya yang didefinisikan suatu urut parsial pada B dengan cara alfabetis. Jadi, D kecil sama dari B, D kecil sama dari A, E kecil sama dari A, dan seterusnya. Yang kedua, diagram suatu himpunan urut linear yang hingga yaitu suatu chains hingga yang terdiri dari suatu path yang sederhana, seperti contoh pada gambar berikut yang menunjukkan diagram dari suatu chains dengan 5 elemen. Sedangkan yang soal yang ketiga, yaitu misalkan X sama dengan 2, 5, 10, 20, 40, 100, divisikan X, Y sebagai Y habis dibagi X. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu latens. Untuk definisinya, sebuah latens adalah sebuah polet I, kecil sama yang setiap himpunan bagiannya buka kurung kerawal A, B, tutup kurung kerawal memiliki dua elemen, yaitu infimum dan supremum. Suatu polet A disebut latens jika dan hanya jika A gabungan dari B sama dengan infimum A, B, dan A atau B sama dengan supremum A, B ada untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A.
Sedangkan elemen latens, misalkan suatu latens di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemen I, maka A disebut mid irreducible jika A sama dengan X gabungan dari Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A disebut joint irreducible jika A sama dengan X atau Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. A disebut atom jika A adalah joint irreducible dan A suksesor immediate dari 0. Faktor A adalah komplement dari A jika A atau faktor A sama dengan I dan A gabungan dari faktor A sama dengan 0. Untuk jenis-jenis latens, yang pertama, L adalah latens terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Yang kedua, L disebut latens komplementif jika L terbatas dan semua elemen di L mempunyai komplement. Yang ketiga, L disebut latens distributif jika untuk semua A, B, C elemen L berlaku A gabungan dari A gabungan B atau C sama dengan A gabungan B atau A gabungan C, A atau B gabungan C sama dengan A atau B gabungan A atau C. Yang keempat, L disebut latens komplit jika sebuah subset dari L memiliki supremum dan infimum. Untuk contoh soalnya, misalkan D12 sama dengan buka kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 6, 12 adalah faktor-faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian adalah latens dengan A atau B sama dengan KPK AB dan A gabungan B sama dengan FPB AB. Maka elemen terkecil sama dengan 1 dan elemen terbesar adalah 12. Komplement dari 4 adalah 3 karena 4 gabungan 3 sama dengan FPB 4,3 sama dengan 1 dan 4 atau 3 sama dengan KPK 4,3 sama dengan 12. Latens D bukan merupakan latens komplementif karena 6 tidak mempunyai komplement. Untuk latihannya, yang pertama, manakah dari pose-pose pada gambar berikut yang merupakan latens? Yang kedua, sama dengan soal yang pertama, manakah dari pose-pose pada gambar berikut yang merupakan latens? Perhatikan gambarnya masing-masing ya teman-teman. Materi yang keempat yaitu aljabar boolean. Untuk definisinya adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai yaitu true dan false atau tinggi dan rendah yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Postulat Huntington atau aksioma-aksioma diantaranya yang pertama closure, A ditambah B elemen B, A dikali B elemen B, sedangkan identitas A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Komutatif adalah tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir. A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B kali A. Sedangkan distributif, A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Yang keduanya, A ditambah buka kurung B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Sedangkan komplement, A ditambah A absen sama dengan 1, sedangkan A dikali A absen sama dengan 0. Untuk aljabar boolean dua nilai, teman-teman bisa memperhatikan tabel-tabel berikutnya. Selanjutnya, hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum identitas. 1. A ditambah 0 sama dengan A. Yang kedua, A dikali 1 sama dengan A. Sedangkan hukum idempoten, A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Sedangkan hukum komplement, A ditambah A absen sama dengan 1, A dikali A absen sama dengan 0. Sedangkan untuk hukum dominasi, A dikali 0 sama dengan 0, A ditambah 1 sama dengan 1. Untuk hukum involusi, yaitu A absen pangkat absen sama dengan A
hukum penyerapan yang pertama A ditambah AB sama dengan A, yang kedua A buka kurung A ditambah B sama dengan A. Sedangkan hukum komutatif yang pertama A ditambah B sama dengan B ditambah A, yang keduanya AB sama dengan BA. Untuk hukum asosiatif yang pertama A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Yang keduanya A buka kurung BC tutup kurung sama dengan buka kurung AB tutup kurung C. Untuk hukum distributif yang pertama A ditambah BC ditambah A ditambah B dikali A tambah C. Yang kedua A buka kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Untuk hukum De Morgan yang pertama buka kurung A ditambah B tutup kurung absen sama dengan A absen B absen. Yang kedua buka kurung AB absen sama dengan A absen ditambah B absen. Sedangkan hukum yang terakhir yaitu hukum 0 per 1, yang pertama 0 absen sama dengan 1, yang kedua 1 absen sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, sederhanakanlah fungsi ln fx y sama dengan x ditambah x absen y. Jawab, fx y sama dengan x ditambah x absen y sama dengan buka kurung x ditambah x absen dikali x ditambah y sama dengan 1 dikali x ditambah y sama dengan x ditambah y. Untuk latihannya ada 3 buah yang saya berikan untuk teman-teman bisa mengasah kemampuan dari materi yang telah diberikan. Selanjutnya yang materi yang kelima yaitu gerbang logika. Untuk definisinya, gerbang logika merupakan rangkaian dari satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dengan 2 keadaan. Yang pertama, tegangan tinggi atau logika tinggi atau high logic atau logika 1. Yang kedua, tegangan rendah atau logika rendah atau low logic atau logika 0. Sedangkan untuk macam-macam gerbang logika, yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga NOT, yang keempat NAND, yang kelima NOR, yang keenam XOR, yang ketujuh XNOR. Selanjutnya contoh soal. F sama dengan A ditambah buka kurung B dikali C. Penyelesaiannya, teman-teman bisa melihat gambar di sampingnya. Untuk lebih memahami materi yang diberikan sebelumnya, teman-teman bisa membuat latihan yang saya berikan. Yang keenam, konsep dasar graf. Untuk definisinya, secara matematis, graf definisikan sebagai pasangan himpunan V, E, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices atau node, dan E adalah himpunan sisi edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Sedangkan untuk jenis-jenis graf, yang pertama graf sederhana dan yang kedua graf tak sederhana. Sedangkan terminologi graf yang pertama bertetangga atau adjacent, yang kedua bersisian incidence, yang ketiga simpul terkecil yaitu isolated vertex, yang keempat graf kosong null graph atau empty graph, yang kelima derajat degree lintasan path, yang keenam yaitu circuit atau siklus atau cycle, yang ketujuh terhubung atau connected, yang kedelapan upagraf atau subgraf dan komplement upagraf, yang ke-9 upagraf merentang atau spanning subgraf, yang ke-10 cut-set graf berbobot atau weighted graph. Untuk contoh soalnya, berikan graf A dengan himpunan simpul EA sama dengan buka kurung rawal V1, V2, V3, V4 tutup kurung rawal, dan himpunan sisi EA sama dengan buka kurung rawal tutup kurung
V1, V2 tutup kurung, koma, buka kurung V2, V3 tutup kurung, koma, buka kurung V3, V4 tutup kurung, koma, buka kurung V1, V4 tutup kurung, koma, buka kurung V1, V3 tutup kurung kerawat. Maka ilustrasi penggambaran grafnya adalah pada gambar di bawahnya. Selanjutnya latihan, teman-teman bisa membuat 3 soal berikut ini. Materi yang ketujuh, derajat titik. Definisinya, derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi DV menyatakan graf simpul V. Sedangkan macam-macam derajat titik berdasarkan perspektif lain, yaitu A. Simpul gaji, B. Simpul genap, C. Simpul bergantung atau akhir, C. Simpul terpencil, E. Barisan derajat, yang F. Derajat minimum, yang G. Derajat maksimum, H. Derajat titik beraturan, dan yang I. Gelung atau self bow. Selanjutnya derajat pada graf berarah. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V sama dengan derajat masuk, sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Sedangkan D out V sama dengan derajat keluar sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Sehingga DV sama dengan D in V ditambah D out V. Sedangkan derajat tidak berarah menghitung derajat pada graf tidak berarah, merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Sigma V elemen V dV sama dengan 2E. Ingatlah 2E selalu bernilai genap. Lemma jabat tangan ini berlaku untuk graf berarah yang artinya dV sama dengan D in V ditambah D out V. Untuk contoh soalnya, peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Yang pertama, pertigaan atau simpang 3, yang kedua, perempatan atau simpang 4. Selanjutnya latihan. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa membuat 3 soal berikut ini. Nah, materi yang ke-8 yaitu penyajian dengan matriks. Misalnya disajikan graf G dalam matriks luas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan luas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks agensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat AIJ sama dengan 1 bila ada ruas BI VJ, sedangkan 0 bila dalam hal lain. Selanjutnya critical path. Teman-teman bisa menggunakan graf berbobot dan mempunyai arah jika simpul asal 1 dan simpul tujuan 5 pada gambar di sampingnya. Selanjutnya minimum spanning tree merupakan spanning tree yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Teman-teman bisa melihat gambar-gambar di bawahnya. Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa membuat latihannya dengan 3 buah soal berikut ini. Yang ke-9 yaitu lintasan terpendek. Pengertiannya yaitu menemukan lintasan terpendek antara 2 atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Macam-macam lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek antara 2 buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Dan yang terakhir, lintasan terpendek antara 2 buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Untuk contoh soalnya, pada gambar berikut ini, yaitu lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lain diberikan pada tabel di samping. Diurutkan dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Untuk lebih memahaminya, ada 3 buah soal latihan yang bisa teman-teman buat sebagai mengasah kemampuannya. Materi yang ke-10 yaitu algoritma Dijkstra. Dengan pengertian yaitu sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek shortest problem untuk sebuah graf berarah dielektif graph. Untuk contoh soalnya, tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. Perhatikan gambar di bawahnya. Jadi kesimpulannya diperoleh dua lintasan dari A ke F yaitu melalui A, C, D, F dengan panjang 8, melalui A, C, D, E, F dengan panjang 7, maka lintasan terpendek adalah A, C, D, E, F. Untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa melakukan uji coba terhadap 3 soal yang telah diberikan. Materi selanjutnya yang ke-11 yaitu pohon. A. Pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada 2 sifat penting pada pohon, terhubung dan tidak mengandung sirkuit. B. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Untuk contoh soalnya, tentukanlah mana di antara graf bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mengerjakan 3 soal latihan berikut ini. Nah, kita masuk ke materi yang ke-12 atau materi yang terakhir, yaitu pohon rentang. Pohon merentang adalah upah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Pohon rentang graf G pada graf G yang memuat semua titik di G. Menyelesaikan pohon rentang dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, algoritma prim. Misalkan T adalah pohon rentang yang sisi-sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisihan dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Sedangkan yang keduanya yaitu algoritma Kruskal. Pada algoritma ini, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Langkah 0, yaitu sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Langkah yang pertama yaitu T paling kosong. Langkah kedua, masih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T, tambahan U, V ke dalam T. Langkah yang ketiga, mengulangi langkah 2 sebanyak N dikurang 1 kali. Sedangkan contoh soalnya, carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Penyelesaiannya, di dalam graf tersebut terdapat 1 buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik V1, V2, V5, V4, dan V1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G, pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar-gambarnya ya teman-teman. Sama dengan latihan-latihan sebelumnya, untuk lebih memahami materi tersebut, teman-teman boleh membuat latihan di 3 buah berikut ini. Sekian penjelasan saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Syukran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.